sebelum ke Pak Faisal, saya ingin ke Pak Misbakun, silakan. Gini, saya ingin menjelaskan lebih rinci lagi soal penggunaan utang. Tadi, strategi pemerintah itu tidak mungkin karena sudah apa yang disahkan oleh Pak Fuad itu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. SBN itu Jadi sistem SBN dan sebagainya itu adalah sebuah policy negara ketika kita memutuskan bahwa cara kita berhutang kita rubah. Bayangkan, tadi kalau dikatakan bahwa dipakai untuk konsumsi, karena apa? Strategi kita adalah uang itu dikumpulkan di dalam APBN kita. Dikumpulkan. Kita tidak mungkin memisahkan ini, telur ini dalam satu keranjang ini telur dari sini, telur dari sini. Pada saat kita mau bikin dadar, atau kita pada saat mau bikin kue, atau kita mau pakai untuk direbus, ini utangnya kita bisa, nggak bisa. Kalau kita mengatakan, ada yang mengatakan dipakai untuk bayar BPJS, iya. Karena itu di-mix, di-blend di dalam APBN kita. Lah, perlu saya ingatkan sekali lagi Tapi kalau bahwa perjanjian pinjaman luar negeri masih ya? pinjaman luar negeri itu adalah sisa zaman dulu. Bukan Paling banyak. sampai sekarang masih. Sampai sekarang juga masih ada Tetap berjalan untuk karena proyek itu adalah bisa. bagian itu. Bisa. Ya bagian itu. Itu terjadi. Tapi porsi paling besar kita menerbitkan SBN. Betul. Ya. Tapi yang perlu diingat Pak Fuad, akuntabilitas cara pemerintah mencetak utang, ya Pak Fuad ya, itu disetujui oleh seluruh partai yang ada di Republik ini, yang ada di DPR. Oh itu soal politik. Ya, Saya enggak, bicara ingin menyampaikan, ini aja secara enggak, ekonomi, nggak saya ada ingin politisnya menyampaikan, ini. saya ingin menyampaikan begini, enggak, ini kan berkaitan Pak. Karena apa? Tapi dalam falas SBN-nya ada kan? Semua ada. Oh, iya, Setiap bagus, perak, saya setiap tahu rupiah. Jadi begini, kalau SBN pasti berbendaraan, itu pasti dalam nilai rupiah. Ada surat utang Bukan yang surat utangnya Gini aslinya. kalau boleh saya klarifikasi ya. Kita Utang, beri, Iya, iya, iya. utang ini ada dua jenis, utang pemerintah. Utang dalam bentuk loan ya, itu dari multilateral dan Bilateral. bilateral. Sampai sekarang masih ada. masih ada itu. Masih Contohnya bukan warisan masa lalu, yang baru juga ada. MRT itu utang luar negeri. MRT. Ah. 100% utang luar negeri Renovasi itu. bandara. Bandara ada. Jadi bukan yang lalu saja, sekarang masih ada. Oke. Nanti dulu. Kedua, utang dalam bentuk bendahara negara. Baik. Surat utang negara, SUN. Oke. Sun. Surat utang negara itu ada global bonds, Nah, itu saya ada menjelaskan. samurai bonds, SBN di dalam negeri. ada macam-macam Itu yang dalam dalam falas. bentuk Samurai. falas. Falas. Komodo bond, samurai itu. Nah, ada local currency bonds Ya. dalam bentuk SBN. rupiah, dalam bentuk rupiah. Ya. SBN apa sama aja semua, pokoknya surat utang ini penting gitu. Jadi supaya jelas semua. Nah, dalam bentuk rupiah itu lebih besar daripada dalam bentuk dolar. Gitu, dalam bentuk 65% dolar. kira-kira rupiah. 85. Ingat, 85. dalam bentuk dolar, dalam bentuk valuta asing, bisa dikatakan seluruhnya dipegang oleh asing. Tapi tidak hanya itu hanya yang dipegang oleh asing. Ada juga local currency bonds yang 37,8% dipegang oleh investor asing. Yang oleh karena itu harus kita perhitungkan juga exposure-nya karena ini tidak langgeng. Hari ini dibeli, besok bisa dijual, itu akan mengganggu stabilitas kita. Ingat, local currency bonds yang dipegang oleh asing di Indonesia tertinggi di dunia. Ya. Gitu loh. Kalau misalnya Jepang itu cuma 90%, Thailand cuma rendah sekali. Nah jadi bagaimanapun kita harus waspada, jangan anggap remeh. Tapi kalau dikatakan utang ini sudah krisis, ya belum. Gitu. Oke, Saya ingin silakan kita menambahkan- tambahkan. Saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh Pak Fuad. Jadi, kalau kita kemudian hanya berbicara bahwa kebutuhan kita, konsumsi kita dibiayai oleh utang, itu mengaburkan substansi cara kita mengelola keuangan. Jadi kalau saya ingin menyampaikan begini, pesan saya adalah, tadi contoh, kalau program bantuan dan sebagainya yang zaman dulu, tadi Pak Faisal bicara tentang PRONG, karena apa? Kita tidak ingin proyek-proyek itu dinotifikasi oleh mereka dan kemudian kita tidak punya kebebasan untuk menggunakan. Nah, sekarang pemerintah ingin program pembangunan itu jalan. Tadi disebutkan DAU, DAK dan sebagainya. Strukturnya APBN itu kan belanja pemerintah pusat, transfer daerah, ya kan? Nah, ini kan porsinya sekarang banyak ke daerah. Ya kan? Banyak ke daerah. Lah, inilah yang kemudian kita harus lihat tujuan kita berutang apa. Tadi Pak Fuad bicara untuk kebutuhan produktif dan ini sangat produktif. Sangat produktif yang dilakukan oleh pemerintah. Ada
proporsi untuk sosial, pendidikan dan sebagainya itu meningkatnya sangat tinggi. Karena apa? Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara porsi utang yang kita dipakai untuk belanja tadi, kemudian kita gunakan bagaimana melayani rakyat yang di bawah ini. Ada isu mengenai infrastruktur. Kalau Bang Faisal selalu mengkritik tentang bagaimana itu dilaksanakan, tapi bukan tentang bagaimana pilihan tentang infrastrukturnya, tapi bagaimana itu dilaksanakan. Saya menghormati apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, tapi saya mengatakan pilihan kita untuk membangun infrastruktur adalah pilihan terbaik untuk mengangkat apa? Di saat situasi ekonomi global sedang dalam penurunan, kita harus membangun ekonomi domestik. Dan kita harus membangun banyak hal di ekonomi secara di wilayah domestik kita untuk mengangkat pertumbuhan kita. Pak Jokowi ini tidak pernah mendapatkan windfall dari apa? Dari harga komoditas yang tinggi dan sebagainya. Tapi saya juga ingin menyampaikan apa yang disampaikan Pak Fuad tadi, bahwa tidak pernah Pak SBY itu mencapai 7% pertumbuhan ekonominya. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi ingat, pertumbuhan 6,3, inflasinya di atas pertumbuhan. Pak Jokowi mencapai 5,1, 4,9, 7%. Tanya Bang Faisal. Tidak pernah 7%. Inflasinya kalau menurut saya. Jangan dibandingkan inflasi dengan pertumbuhan. Pertumbuhan hal yang itu, beda. jangan Pak Jokowi juga pernah bilang, masa kita tumbuh 5, inflasi 4, jadi netonya 1. Bukan, saya tidak mau bicara itu, Pak Bang. Jokowi, jadi maksud Pertumbuhan saya itu gini, dari yield. udah inflasi, pertumbuhan itu sudah real, sudah memperhitungkan inflasi, jadi Ya. udah net itu. Ya. Oke. Karena- Enggak, Udah real. kita lihat dari sisi apa? Dari sisi kalau menurut saya purchasing power parity-nya di masyarakat terhadap inflasi. Walaupun pertumbuhannya rendah, kita mengatakan pertumbuhannya itu tidak cukup seperti yang ditargetkan di dalam janji kampanye, tapi kita melihat bahwa keinginan pemerintah untuk menjaga harga kebutuhan pokok itu di tengah daya jangkau masyarakat dan daya beli masyarakat itu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh. Oke, baik. Karena itu inflasinya dijaga dengan baik oleh Oke, pemerintah. baik. Bapak-bapak, Gitu. diskusi nanti akan kita lanjutkan, tapi nanti di segmen selanjutnya kami kembali sesaat lagi.